أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرباته وأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ولأوليائنا ولعلمائنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولتلميذاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الذين سبقونا بالإيمان وثم خصوصا يا الله لهذا اسمه شيخنا كي هاجي مبتي أحمد ناصحين أنزل رحمة والمغفرة والنعمة والبركة والصحة والسلامة والتوفيق والهداية والتوفيق والهداية والاستقامة. يا لطيف يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفي اشفي مرضه على شيخنا يا الله. اشفي مرضه على شيخنا كي هاجي مبتي أحمد ناصحين. اشفي مرضه على شيخنا يا الله. يا لطيف يا وفي يا كريم أنت الله من أمة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balam hinggap di kayu, terbang tinggi ke Andansari. Yang menjawab salamku tadi ku doakan insya Allah tahun depan berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Ku tengok dah banyak yang ngantuk. Boleh yang sudut sana tu ada ngantuk-ngantuk. Yang ngantuk-ngantuk bolehlah baca Bismika Allahumma ahya wa Bismika ahya wa amut. Di dalam majlis ta'lim tak boleh diamalkan ilmu padi, karena dia khawatirkan semakin berisi semakin menunduk semakin mengantuk. Ujung-ujungnya apa? Sadaqallahul azim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi ja'alna minan nasihin wa ja'alna min ibadikas salihin wa ja'alna min ibadikas syakirin wa ja'alna min ibadikal muttaqin. Alhamdulillahi alladzi hadana ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa kulla man lil habibi yunsab wa kulla man lin nabiyyi yushab waghfir wa samih man kana adnab wa ballighil kulli kulla mutlab wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba' yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan Bapak BKM Badan Kenaziran atau Badan Kemakmuran Masjid Al-Jihad beserta dengan rekan-rekannya, dan juga yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan, tak lupa kita kepada Tuan Guru kita yang telah banyak mengajarkan ilmu kepada kita, yang mana ilmu tersebut bukan hanya ilmu. Ilmu itu berupa jembatan, berupa penyambung dan penyampai, dan juga berupa jalan kita yang membawakan kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, yang mana beliau kita dapat kabar tadinya beliau sekarang tak bisa hadir dikarenakan sakit. Kita sedih karena guru kita sakit, yang mana biasanya selama ini kita bisa memandang wajah beliau di setiap maulid-maulid, kita bisa memandang wajah beliau, kita bisa mendengarkan nasihat beliau, banyak ilmu yang kita ambil dari beliau. Namun pada malam hari ini beliau tak dapat hadir. Kita doakan, kita pintakan kepada Allah, mudah-mudahan dengan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuan Guru kita Allah berikan kesehatan. Kalaulah ada penyakitnya, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya, Allah lapangkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Bil khusus mudah-mudahan keturunannya dijadikan oleh Allah menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pula yang sama-sama kita hormati serta kita muliakan para alim ulama, para kiai, para habaib, zurriyatul kiram, zurriyatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para asatiz yang hadir pada malam hari ini, yang tak bisa kita sebutkan namanya satu persatu, namun kehormatan kita terhadap beliau tidak pernah berkurang. Kita tetap memuliakan beliau karena beliau adalah ahli warisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para guru-guru kita semua juga Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya berupa nikmat kesehatan, dengan mengucapkan lapasan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Nabiullah, nabinya Allah, wa habiballah dan kekasihnya Allah, wa rasulullah dan utusannya Allah, yakni nabiyuna, nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Tuan Guru kita tadi sakit, saya teringat dulu di pondok pesantren. Dulu saya di pondok merawat guru, 6 guru yang saya rawat, Pak. Saya masakkan guru, saya yang nyucikan bajunya, saya juga yang mencarikan kayu bakar untuknya. Dulu guru saya pernah bercanda-canda dengan saya, Pak. Ketika ngambil kayu bakar di hutan, beliau tunjukkan ada semak belukar. Saya nggak tahu semak belukar itu di dalamnya ada babi hutan, Pak. Jadi suruh beliau saya ke sana, nak coba kau ambil di sana kayu. Jadi saya ambil, Pak. Saya ambil kayu, beliau kan ada amalannya. Beliau termasuk guru kita di pesantren yang sudah saya lihat sendiri karomah beliau. Datang orang dari Malaysia berobat, sudah 2 tahun tak bisa jalan. Wah, diobati sama beliau dengan zikir-zikir beliau. Beliau cuma bercakap. Apa kata beliau? Hei syaitan, memang kau tak ada adabmu. Kau mengikuti nafsumu, dirimu, atau mengikuti kehendak Allah.
Setelah itu beliau kembali ke kamarnya karena di kamarnya ada kelambu. Kalau bahasa kita tempat suluk. Masuk beliau ke dalam, berzikir, beliau masuk, orang yang lumpuh tadi sembuh. Jadi tuan guru kita ini beliau punya amalan, kita di dalam tuh kita ambil kayu bakar tuh. Pas kita ambil kita cucuk-cucuk kan keluar anak babi. Pas keluar anak babi keluar pula induknya. Mampuslah dikejar-kejar sama induk babi, Pak. Babi hutan sama babi ternak beda nih Ustadz, tak sama. Babi hutan lebih ganas daripada babi ternak. Kalau babi hutan tuh dikejarnya kita harus sampai dapat. Manjat pun awak ke pohon, ditunggu nyawa sampai turun. Jadi kalau ada yang bercita-cita kepengen dikejar babi, main-mainlah ke pesantren saya. Nanti saya bawa. Nah, saya bawa nanti ke kebun, di mana kebun saya dulu sama guru saya. Kalau nampak semak belukar, coba-cobalah. Biar dikejar sama babi. Ustadz ngomong babinya jangan ke muka kami lah. Nah, ini jadi masalah juga nih. Dah, jadi tuan guru kita dulu, saya salut dengan guru-guru kita termasuk Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Beliau tidak mengenal lelah, beliau tidak mengenal capek. Beliau tetap mengajarkan kepada kita banyak ilmu. Sampai guru saya dulu pernah mengatakan kepada saya di tengah malam, di waktu itu saya buka sedikit, Ustadz, Kiai, guru saya ngajak saya ke masjid dengan beberapa murid mengajarkan ilmu tan bacok. Wah, ini ngeri juga nih. Tapi jangan coba-coba. Wah, jangan coba-coba. Nanti coba-coba gawat juga. Aku pun takut juga jumpa geng motor, tak berani aku, Pak. Nah, nih. Jadi ketika itu beliau katakan, nak, kalaulah nanti dirimu tamat dari pesantren ini, carilah lagi guru yang mana guru itu bisa mengajak dirimu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena dengan guru itu kau bisa nanti bertemu dengan para nabi yang lainnya. Dengan guru itu dirimu nanti bisa diridhoi oleh Allah. Maka kalau engkau berguru dengan guru, nak, jangan kau cari kekurangannya. Kalau kau mencari kekurangan gurumu, tak usah kau belajar dengan dirinya. Pergi kau, nggak usah kau belajar dengan gurunya. Nah ini, jadi kita belajar sama guru, jangan cari kekurangannya, cari kelebihannya. Kalau tuan guru kita nih banyak kelebihannya, maka jaga beliau. Saya dulu, Pak, sampai ada tuan guru saya yang sakit. Kalau sama guru nih macem-macem, Pak, perangai guru nih, Pak. Saya pernah hampir saya marah dengan guru saya. Karena saya di pesantren itu dikirimkan bekal, Kiai. Dikirimkan bekal, Ustaz. Bekal saya tuh selalu dimasak sama guru saya. Sampai awak tak makan. Seminggu saya tak makan. Wah, ini enak kali guruku nih. Aku sekolah ke sini, biaya orang tua aku, dia pula yang makan enak-enak. Sampai begitu nggak lama, kelang 3 hari, beliau datang ke pondok. Kamu kenapa? Katanya. Beliau tahu. Sedih ya gara-gara bekalnya dimakan. Sekarang juga pergi ke ATM, ini tanda tangan saya, kamu lihat. Nah, jangan lama-lama. Wah, 3 menit aja. Dah, saya lihat 3 menit, dah pergi ke ATM. Sekali ke ATM pulang-pulang bawa duit 30 juta. Nah, ini. Udah, belilah apa yang mau dibeli. Nah, ini kita nggak boleh berprasangka buruk dengan guru. Sampai guru saya dulu, karena mendengar tadi Kiai Haji Mufid, tuan guru kita, beliau menyampaikan tentang sakaratul maut. Ini amalan. Yang mana amalan ini boleh diamalkan. Kata guru saya dulu, saking sayangnya guru saya dengan saya. Nah, karena sampai tamat tuh, kalau tak percaya bapak-bapak, bolehlah nanti main-main ke rumahku. Rumahku jauh di Mato, dakek di hati. Di Paya Rumput, Jalan Pelatina 4, lingkungan 10, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli. Yang tahu SMP 33? Wah, di depan SMP 33 tuh ada yang jualan sate Padang. Itu ayahku, Pak. Kalau bapak berhenti nanti, kalau bapak lewat ke sana, jangan hanya cuma numpang lewat, berhenti. Bilang, Pak, aku jamaahnya Ustadz Febri. Insya Allah, Pak, Bu, makan sate sepuasnya. Siap makan, jangan lupa bayar. Nah, jadi dulu tuh sampai tuan guru kita saking sayangnya sama kita, karena tak ada murid lagi yang seperti itu. Yang mau disiksa, yang mau digibal, yang mau dihantam. Itu pondok saya pernah pecah, Pak. Saya tidur di pondok, lambat saya bangun subuh gara-gara malamnya belajar dalail. Sampai jam 3 marah beliau, diambilnya batu, duam, jebol tuh pondok. Bukan kayak anak zaman sekarang, macam tembaga, tembung banyak gaya. Wah, ini.
Oh, bukan Ustaz, maaf Ustaz. Awak takut juga nih. Nanti naik otot Ustaz nih, ajab awak. Jadi saya walaupun dibegitukan dengan guru, teringat apa kata guru, saking sayangnya guru dengan kita. Ketika saya tamat di pesantren, saya tak pintar-pintar kali Pak di pesantren, cuman juara 2, tak pintar-pintar kali. Jadi udah tuh, apa kata guru, kami tidak menemukan lagi murid yang seperti ini. Makanya capekmu di pesantren, letihmu di pesantren, 6 tahun kau capek karena kami, 6 tahun kau letih karena kami. Maka capekmu, letihmu setelah tamat dari pesantren ini, kami jamin Allah akan gantikan dengan kebahagiaan. Alhamdulillah Pak, tamat saya dari pesantren, sampai dari tamat pesantren sampai sekarang nggak pernah saya minta duit sama emak saya, nggak pernah saya minta duit sama ayah saya. Ini bukti keberkahan tadi, nggak pernah saya minta duit, malah saya yang mengasih duit sama emak saya. Beli kereta pakai duit sendiri, kontan 40 juta. Beli tanah pakai duit sendiri 140 juta. Walaupun aku tak gila-gila nikah ya kan Pak, padahal belum ada calonnya. Nih, ini bukti keberkahan guru. Sampai kata guru, nak, setiap kau nanti sudah tamat cari guru. Saya terus Pak cari guru. Sampai sekarang ketemulah dengan tuan guru kita yang mengajarkan kita sungguh-sungguh, Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Apa amalan yang diberikan oleh guru kita? Kata guru kita, barang siapa yang mengamalkan 4 amalan ini, insya Allah nanti ketika dia sakaratul maut, mau meninggal dunia, Allah mudahkan sakaratul mautnya, dan di saat mau meninggal dunia Allah izinkan dia bisa mencium bau harum surga. Luar biasa nggak nih Pak? Nih, jangan tanya, Ustadz pernah cium bau harum surga? Aku belum mati. Kan mula bilang sama aku, Ustadz pernah? Belum. Jadi kita amalkan itu. Walaupun kita tak bisa menciumnya, kita berharap matinya nanti husnul khatimah, sebaik-baik penutup. Apa amalannya? Yang pertama, bikathrati dzikril la ilaha illallah, dengan memperbanyak membaca zikir la ilaha illallah. Kita banyak menemukan di dalam kitab hadis, di dalam Lubabul Hadis ada, di dalam kitab hadis Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada, di dalam kitab Sunan An-Nasai ada, Sunan At-Tirmizi ada, di dalam Sunan Abi Daud ada, Ibnu Majah ada, di dalam kitab Matan Jami'atus Sahih Bukhari wa Muslim juga ada, tentang fadilah keutamaan bersolawat, tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca kalimat la ilaha illallah. Di dalam kitab Lubabul Hadis juga yang disusun oleh Imamul Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, di dalam kitab tersebut baginda Rasulullah juga bersabda. Apa kata baginda Nabi? Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah ikhlas semata-mata karena Allah, masuk surga. Ini sering kita dengar nih. Setelah itu dalam hadis yang lain juga Nabi bersabda, man kana awwalu kalamihi biqaulin la ilaha illallah wa akhiru kalamihi biqaulin la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang memulai, barang siapa yang ada ia memulai awal perkataannya dengan membaca kalimat la ilaha illallah dan mengakhiri akhir perkataannya dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Sekarang jadi pertanyaan, kenapa dengan kalimat la ilaha illallah kita bisa masuk surga? Nih Pak, awak kadang zikir tuh mengangguk si kawan, awak juga ikut ngangguk. Nah, ditanya, kau paham nggak? Ditanya paham, dia angguk-angguk. Ditanya nggak paham juga angguk-angguk. Maka kita bingung antara paham dan tak paham. Hanya bisa menjawab angguk-angguk. Maka pahala yang didapat juga pahala angguk-angguk. Kenapa kita dengan kalimat la ilaha illallah bisa masuk surga? Ini kita sering dengar nih. Dengan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Kenapa? Lihat nanti di dalam kitab Kifayatul Ghulam yang disusun oleh Syekh Ismail Al-Minangkabawi. Arab Melayu nih Pak. Jangan malas menuntut. Jangan malas belajar. Beli semua kitab walaupun Arab Melayu. Di dalam kitab itu dijelaskan kenapa kita membaca kalimat la ilaha illallah bisa masuk surga. Ini yang pertama. Membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih, sebelum kita membahas ke sini, kita bahas dulu tentang berzikir la ilaha illallah. Kadang kita mulai itu zikir, afdalu zikri fa'alam adnahu la ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu ada yang sampai 33, ada yang sampai 100 kali, ada yang sampai 1000 kali, ada yang sampai 5000. Mau sebanyak-banyaknya pun boleh. Lebih banyak pahalanya. Lalu setelah itu ditutup dengan la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih menjadi pertanyaan, kemana Muhammad di awal? Kemana Muhammad di awal? Kenapa di ujung pakai Muhammad? Kenapa di awal nggak pakai Muhammad? Kalau seharusnya, kalau misalnya di awal pakai Muhammad, kita nggak jadi bertanya-tanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan enak. Tapi ini Muhammad di awal tak ada, langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu ditutup di akhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemana Muhammad yang awal? Dulu kita baru menerima thariqah Naqsabandi di pesantren, lalu setelah tamat disuruh dengan tuan guru kita lanjutkan di Basilam. Nah, yang dibawakan oleh almarhum Syekh Abdul Wahab Rokan Al-Khalidi Naqsabandi. Kita bertanya dengan tuan guru kita, kenapa dengan kalimat itu di awalnya la ilaha illallah, di akhirnya pakai la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah? Kemana Muhammad yang awal? Kenapa di akhir saja dibaca? Nih, ternyata kata tuan guru kita, nak, Muhammad itulah dirimu. Bukan kita bilang kita Nabi Muhammad. Muhammadnya itulah dirimu, supaya tidak terjadi fitnah. Karena orang di akhir zaman ini, Beb, Ustadz, di akhir zaman nih, Pak, orang nih banyak muka ganteng-ganteng, muka cantik-cantik, mulut lancip. Nah, ini di akhir zaman. Fitnahnya, Pak, banyak, supaya tidak terjadi fitnah. Kenapa Muhammadnya kita? Bukan kita Nabi Muhammad. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, seseorang yang selalu dekat kepada Allah, yang berzikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad, maka di dalam hatinya akan Allah berikan nur Nabi Muhammad. Nah ini, nur Nabi Muhammad itu Allah berikan kebanyakan. Yang pertama kepada para zuriyah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama, para habaib. Yang sekarang imat bolak-balik membenci para habaib. Inilah. Yang kedua, nih, yang kedua, Allah berikan nur Nabi Muhammad itu kebanyakan kepada para ulama. Nih. Yang ketiga, nur Nabi Muhammad itu Allah berikan kepada hamba Allah yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya nur Nabi Muhammad di dalam hati kita, dengan hidupnya itu nur di dalam hati kita, maka terbimbinglah perilaku kita. Dengan nur itu kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka nur itu dihidupkan dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, setelah itu kenapa kita lagi Muhammadnya, Ustadz? Karena diri kita tak lepas dari Muhammad. Coba kita berbaring, Pak. Berbaring kita, tidur kita, telentang. Lipat tangan. Kepala huruf mim, lipatan tangan huruf H, lutut huruf mim, tekukan kaki huruf dal. Tidur saja kita tak lepas dari Nabi Muhammad, apalagi sedang beribadah. Ketika sholat kita, berdiri kita tak lepas dari Ahmad. Ketika kita berdiri, Allahu Akbar, berdiri ini alif, lipatan tangan huruf H, kepala huruf mim, baru tekukan kaki huruf dal, Ahmad. Maka kita tak lepas dari Muhammad. Maka kita kalau sudah mengakui bagaimana zikir itu yang sebenarnya, maka rukun zikir itu ada 2. Kalau kita mau dibimbing dengan zikir itu, rukun zikir ada 2. Yang pertama iqrar bil lisan, yang kedua wa tasdiqa fi qalbi. Iqrar bil lisan diucapkan pada lisan. Yang kedua wa tasdiqa fi qalbi, dibenarkan di dalam hati. Kalau kita sudah mengimani Allah, mengakui tiada Tuhan selain Allah, seperti Nabi Muhammad mengakui Allah, maka insya Allah kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Lalu kenapa kita dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa masuk surga? Dengar baik-baik, di dalam kitab
kifayatul ghulam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terdiri dari 24 huruf. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terdiri dari 24 huruf. Ini penyebab nanti kita dengan kalimat itu bisa masuk surga. Kita kira sama-sama. Yang pertama huruf la. La itu kan panjang. Kalau dia dikalimatkan satu kalimat. Kalau dipisah dia dua huruf. Dipisah dijadikan huruf menjadi dua huruf. La yang pertama huruf la, yang kedua huruf alif. La. Nih, yang kedua ilaha. La ilaha. Nih, ilaha kalau satu kali dijadikan kalimat dia satu kalimat. Kalau dipisah jadi huruf dia menjadi tiga huruf. Hamzah, lam, ha. Nih. Nah, setelah itu illa. Illa satu kalimat. Kalau dia dihurufkan dia menjadi tiga huruf pula. Hamzah, lam, alif. Berarti sudah berapa? 8. Nah, setelah itu apa lagi? Allah. Allah satu kalimat. Kalau dia dihurufkan dia menjadi 4 huruf. Hamzah, lam, ha. Berarti sudah berapa? Sudah 12. Nah, baru Muhammad. La ilaha illallah Muhammadun. Muhammad satu kalimat. Kalau dia dihurufkan dia menjadi berapa huruf? Menjadi berapa huruf? Muhammad, mim, ha, mim, dal. Berapa huruf? 4 huruf. Berarti sudah berapa? 16. Dah, Rasulun satu kalimat. Kalau dia dihurufkan menjadi 4 huruf. Ra, sin, waw, lam. Sudah berapa? 20. Allahu satu kalimat. Kalau dia dihurufkan menjadi 4 huruf. Hamzah, lam, ha. Allah. Berarti 24 huruf. Kenapa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia terdiri dari 24 huruf? Karena kita hidup dalam sehari semalam terdiri dari 24 jam. Barang siapa yang membacanya utuh satu kalimat, maka dosanya dalam sehari semalam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita meninggal dengan kalimat itu bisa masuk surga. Yang kedua, kenapa kita dengan kalimat itu juga bisa masuk surga? Yang kedua, la Allah Muhammadur Rasulullah itu terdiri dari 7 kalimat. Terdiri dari 7 kalimat. Kita kira sama-sama. Tadi huruf. Kalau huruf 24 huruf, kalau kalimat terdiri dari 7 kalimat. Kira sama-sama. La tadi 3 huruf dikalimatkan, 2 huruf dikalimatkan menjadi 1 kalimat. Ilaha 2 kalimat. Illa 3 kalimat. Allah 4 kalimat. Muhammad 5 kalimat, Rasulun 6 kalimat, Allah 7 kalimat. Kenapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu terdiri dari 7 kalimat? Karena pintu surga dan pintu neraka itu terdiri dari 7 pintu. Pintu surga dan pintu neraka itu terdiri dari 7 pintu. Barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah utuh dia baca, maka layaklah baginya terbuka 7 pintu surga, tertutup baginya 7 pintu neraka. Maka dengan kalimat itu dia bisa masuk surga. Jadi insya Allah barang siapa yang mengamalkan itu, jadikan zikir itu mendarah daging di dalam diri kita. Jadikan dia sahabat di dalam diri kita. Insya Allah kalau kita dengan itu mencintai kalimat itu, maka kita akan pulang nanti juga dengan kalimat itu. Yang lebih mulianya, kata guru kita, nanti ketika mau meninggal dunia, insya Allah Allah izinkan dia bisa mencium bau harum surga. Yang kedua, bikathrati sholawati ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak kita bersolat kepada Nabi Muhammad, insya Allah nanti ketika mau meninggal dunia, Allah izinkan kita bisa mencium bau harum surga. Yang ketiga, bikathrati dzikri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini amalan ringan dalam ucapan namun sangat berat dalam timbangan. Barang siapa yang membaca ini, kata baginda Nabi, ini amalan yang bisa mengguncang aras. Dulu tuan guru kita bilang, barang siapa yang mengamalkan ini ketika mau kerja, pertama dia baca istighfar 3 kali, lalu dia baca sholawat 7 kali, ayat kursi 3 kali, lalu dia baca subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 21 kali, insya Allah rezeki nanti akan mengejar dia. Bukan dia sibuk mencari rezeki, tapi rezeki yang mengejar-ngejar dia. Ini saya selalu ngamalkan ini, Pak. Ada seorang guru, seorang ustadz, yang dia setiap membuka majelis ta'alimnya, dia tak lupa dengan zikir ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Haula wala quwata illa billahil. Bagaimana akhir riwayat nih guru? Kenal dengan guru itu, Pak? Siapa namanya? Almarhum Ustadz Arifin Ilham. Lihat bagaimana ketika beliau meninggal dunia. Wajahnya bersih, tampan, senyum. Nggak seperti awak gini kan? Agak jelek ditengok. Nih, maka kita amalkan itu. Insya Allah ini amalan kata baginda Nabi. Mangqala subhanallah nisful mizan. Baginda Nabi bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah, ini pahalanya setengah timbangan. Jangan samakan timbangan Allah dengan timbangan kita, Pak. Tak sama. Sedangkan mau kita bandingkan akhirat dengan dunia, itu jauh berbeda. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Barang siapa yang membaca subhanallah, utuh pahalanya setengah timbangan. Walhamdulillah mil'ul mizan. Yang membaca alhamdulillah pahalanya utuh satu timbangan. Wala ilaha illallah wallahu akbar mil'us samawati wa mil'ul ardi. Pahalanya utuh 7 lapis langit, utuh 7 lapis bumi. Inilah amalan yang ringan dalam ucapan namun sangat berat dalam timbangan. Barang siapa yang membaca ini amalan, insya Allah nanti ketika mau meninggal dunia, Allah izinkan dia bisa mencium bau harum surga. Yang terakhir, bikathrati qiraatil Quran, dengan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan amalan ini kita berharap nanti matinya kita, meninggalnya kita, pulangnya kita bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.